Itu rapat resmi dan saya anggota DPR, masa saya tidak boleh saya buka. Tidak bisa. Karena kalau ada teknisi lain yang saya makanya kamu bisa begini. Saya ini tidak pernah, ya, orang lain di luar sana saya perjuangkan hak mereka untuk kerja. Catat itu baik-baik. Hanasakan itu sudah digugurkan, saya ikuti terus sampai dia diterima kembali. Nah bagaimana dengan teman-teman yang tiap hari suruhkan kami kopi gula, masa kami tidak berjuang mereka? Tapi kan ini soal ini ada temuan inspektorat. Temuan inspektorat itu, ini ada temuan kerugian negara. Karena apa? Ini DPR bukan perusahaan pribadi. Sudah menjadi masalah, baru kami diminta untuk menyelesaikan. Sekarang saya tanya teman-teman, sudah ada temuan, terus kita diminta selesaikan, saya mau bela seperti apa? Saya mau bela bagaimana? Kami mau bela bagaimana? Ini perlu, ini pemerintahan harus ada kontrak ikatan kerja. Ini sebenarnya kami tutup, kami tidak mau buka. Kami tidak mau buka ini. Begitu. Tapi saya menggunakan hak saya untuk minta bicara, tidak dibolehkan pimpinan kalau dia yang protes. Dia mempersoalkan saya tidak boleh bicara. Terus saya di sini ngapain? Kami yang ngurusin kasus. Saya mau kasih tahu. Hanasakan itu sudah digugurkan, saya ini perjuangkan sampai dia masuk ke bank. Cek Hanasakan, guru SMP Noeliwi. Terus teman-teman di sini masa kami tidak berjuang? Logika berpikir terbalik. Sekarang begini teman-teman. Pertama, ini yang munculkan ini di media saya. Sekwan soal tenaga honorer P3K yang ada di Sekretariat Dewan. Yang muncul ke siapa? Apakah Komisi 1? Sekwan. Yang kedua, proses ini bergulir sampai dengan kami dituduh juga bahwa DPRD Komisi 1 ini membiarkan persoalan ini. Kami membiarkan ini persoalan P3K di Sekretariat ini karena ini ada di DPR, jadi kami biarkan. Kalau orang di luar sana kami batalkan. Nah, terus di sini model begitu. Kami masih diam. Kenapa pimpinan melarang kami untuk bikin pernyataan apapun tidak? Kami tidak boleh bicara. Nah, kami diam. Nah, setelah kita diam, ini kan proses yang berjalan terus sampai ada audit inspektorat. Kami Komisi 1 ditugaskan untuk harus menyelesaikan persoalan ini. Kami bertemu lagi dengan komisioner. Sekwan, kami bertemu lagi dengan BKP SDMD. Kami mencari solusi. Dan sesuai dengan arahan dari APIP, audit inspektorat pemerintah, yaitu inspektorat, jelas bahwa secara aturan itu tidak memenuhi syarat. Dari 2024 tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, lalu kami minta kepada inspektorat, kalau ini tidak memenuhi syarat, yang memenuhi syarat untuk kami pun adik-adik ini bisa kerja lagi itu apa? Caranya ke mana? Inspektorat menyampaikan kepada kami bahwa hanya boleh melalui outsourcing pihak ketiga. Tidak ada cara lain. Terus teman-teman, kami tanya, apakah teman-teman dari 2024 sampai 2025 hari ini, kemarin rapat terakhir itu, apakah ada kontrak ikatan kerja? Kontrak ikatan kerja itu berakhir di tanggal 24 Februari. 2024. Desember 2024. Lalu yang lanjut dari Januari sampai hari ini kan tidak ada. Jadi kita arahkan sarankan kepada Sekwan untuk ini dihentikan sementara sambil kita berproses outsourcing tadi. Dan itu dijawab pimpinan di rapat resmi loh. Jadi bukan kosong dan mencarikan solusi. Sekarang kalau kami mau bela mereka, mau bela dengan cara apa? Tidak bisa. Ikatan kerja tidak ada, kami mau bicara apa? Temuan sudah ada. Kami Komisi 1 kalau misalnya kami mau biarkan ini, kami dituduh begini begitu. Kami mau bela mereka nanti menyalahi aturan. Karena secara aturan 2024 tidak boleh merekrut. Apalagi 2025 sudah begitu tidak ada ikatan kerja. Pertanyaannya kalau kemarin mereka kerja di sini terus ada kecelakaan, ada force majeure apa segala macam, siapa yang tahu jawab? Nah ini semua kan kami diamkan ini, kami tidak bicara, kami diam. Karena kami tahu ini kita harus jaga ini. Kami tahu itu, kita harus jaga ini. Makanya kami tidak bicara. Saya sempat inisiatif untuk mengundang mereka untuk kita jelaskan ke mereka. Tapi pimpinan bilang jangan ada pernyataan apapun terkait P3K sebelum ada rapat bersama. Ya sudah kami diam. Begitu
Itu kondisinya teman-teman. Nah yang tadi masalah ini masalah sepele, masukkan saya bicara. Saya minta untuk saya mau jelaskan, karena kan saya dituduh ini. Begitu. Saya dituduh, saya mau bicara, tapi tidak dibolehkan pimpinan. Lalu ever mempersoalkan saya tadi ajukan diri untuk mau bicara. Ini kan tidak boleh, saya di sini anggota DPR loh aktif. Masa saya tidak boleh bicara di forum resmi yang masalahnya kami yang urus? Kan aneh. Ini jangan ini dia ambil ini. Apa mereka boleh begitu? Kalau sah, harus begini. Kalau sah, ada bicara kami komisar menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Kami berbicara itu atas dasar pengaduan dan atas dasar. Tapi kemarin pengaduan pun kami diam semua. Jadi begini, Kami diam semua. sekarang ini terhadap ini kan kami tidak mungkin. Pak Edi orang 9, Pak Yus mungkin sekitar 13, ada yang 12, ada yang 12, Pak Sekon 8. Kondisi ini kami tidak pernah sakit hati ataupun kecewa untuk mempersoalkan kebenaran mereka di sini. Nah, Itu clear saya. nah itu yang Saya jual satu babi, saya bantu orang Pak. Nah masa model mereka ini mereka membantu kita di sini selama ini melayani kita masa kita sudah berkelompok. Tapi ini kan kita dibenturkan dengan aturan. Sekarang posisinya sudah diributkan, sudah dipersoalkan. Terus kami mau lewat jalan mana? Makanya solusi terakhir kami tanya, kemarin saya tanya di inspektor, saya bilang solusi untuk mereka tetap kerja di DPR. Lalu inspektor menyampaikan bahwa hanya bisa melalui outsourcing pihak ketiga. Itu saja dia menjadi. Bukan DPR, kita saudara urusan. Kita ini saudara. Jadi beta bilang kemarin dan Pak Edi, rapat berkali-kali tanya kepala BKPSDM, tanya semua inspektor yang ada. Rapat berkali-kali dan DPR dengan komisar. Bahasa pertama yang saya sampaikan adalah apapun yang terjadi, hak mereka untuk tetap bekerja di kantor DPR harus tetap diberi. Itu. Tetapi soal SPTJM dimanipulasi, soal data-data yang kontrak yang tidak memenuhi ketentuan di tahun 2024, terus datang 2025 sudah jalan 30 tidak ada ikatan kerja, siapa yang mau tanggung? Makanya kami bilang, ayo kita diamkan ini, kan kami diam semua ya. Yang munculkan di media pertama kali bukan kami, siapa? Kami diam semua. Soal ini, yang soal apa soal kami diam semua. Terus di saat seperti ini kami disalahkan. Saya bahkan mau bicara saja menggunakan hak saya sebagai anggota DPR dilarang. Soalnya begitu. Kan larang buku. Jadi sekarang dulu kau tahu, musuh om habis kau tahu dulu. Sekarang begini kondisi. Kalau terhadap ini anak-anak, ya kami makan pimpinan. Sama ceritanya dengan waktu kita rapat di Muharis Purwang. Betul masuk di Muharis Purwang berpimpinan. Terhadap kondisi itu, secara privasi tidak mungkin terima anak-anak yang dengan kami. Kenapa? Karena secara privasi untuk urus nanti di bagian dalam makan di rumah atau makan minum tidak bisa anak-anak yang dikasih dari kamar. Itu kan sudah jelas dan di ruang itu. Nah, terhadap ini kan anak-anak 2022 itu oleh edaran Menteri Pariwisata bahwa semua yang bekerja di bawah instansi pemerintahan itu didata. Nah, karena cerita hierarki itu, kronologis itu didata itu, maka kan anak-anak walaupun ada di rumah jabatan, kan mereka ada di bawah sektor, bukan tanda tangan pimpinan. Yes. Nah, maka itu kan ruang. Nah, itu dia bisa dimasukkan. Maka terjadilah itu. Sehingga kalau Bapak Birim dong lihat di penjelasan di ruangan itu ada 2019 ada SPK 1-2 bulan, terus outsourcing, lanjut terus outsourcing. 2023 Januari sampai Maret SPK, ya, terus entah bagaimana administrasinya outsourcing lagi. Tapi di 2024 itu di SPK, tetapi masalahnya di administrasi, outsourcing, jangan pelaksanaannya adalah SPK. Nah itu dia soal. Nah terhadap kondisi anak-anak ini kan untuk maaf ya, mungkin yang gendong tapi kalau kami yang gendong yang tahun ini ketika bisa kondisi ini Bapak Irin kita justru pernah berkomentar karena kalau kita komentar karena kita mantan pimpinan nanti bilang oh ini kan jadi orang-orang tapi kita harus akui karena memang di rumah jabatan itu bukan ada dong kita sudah bisa lah kita dalam konteks itu kita clear dan kami tidak mempersoalkan satu hal soal itu makanya kita sampaikan ke tadi saya bilang
kondisi ini kan hanya bisa mencari solusi. Bukan kita ribut pukul sini pukul sana semua lalu kami yang disalahkan model begini, tidak. Sekarang ini yang ada di SPPJM saja bahkan orang tidak